Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Apa namanya? Kita dari sama-sama laki-laki, sama-sama dewasa, sama-sama punya kepala, sama-sama punya akal, sama-sama bisa berpikir. Kita berpikirnya gini aja, Bang. Kita mau nggak sih Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Besar dan Maha Suci? Setuju nggak di situ? Iya, setuju. Dengan kepercayaan Abang yang sekarang atau yang kemarin, definisi Maha Besar itu, Bang, itu Maha itu artinya kekal dan terikat. Jadi kalau Maha Besar, dia akan terikat dan kekal besarnya. Apakah kepercayaan Abang sebelum ini atau kemarin itu Tuhannya Maha Besar? Iya. Lalu yang jalan 2000 tahun yang lalu yang bergantung sama oksigen, yang bergantung sama gravitasi untuk berjalan, yang harus makan kalau nggak lapar, harus minum 3 hari kalau nggak mati. Itu berarti bukan Tuhan ya? Kan tadi kita udah setuju Tuhan itu Maha Besar. Maha Besar itu terikat dan kekal besar. Dia nggak pernah sedetik pun, sebentar pun, semilisecond pun kecil. Sampai sini setuju nggak kita? Iya, setuju. Jadi kita sama-sama setuju kalau Tuhan itu dia nggak akan pernah kecil. Dia akan selalu besar, Maha Besar. Habis itu dia Maha Suci. Maha Suci itu artinya dia mestinya nggak bisa digambarkan. Karena sekalinya dia bisa digambarkan, dia bisa dinistakan sama makhluknya, sama ciptaannya. Jadi definisi Maha Suci itu dia kekal dan mengikat kesuciannya. Setuju nggak kita sampai situ? Iya. Dan nanti di hari akhir kita mesti berpikir juga kalau Tuhan ini mesti maha adil, Bang. Nggak boleh nggak adil. Jadi kalau sampai Tuhan turun 2000 tahun yang lalu, 3000 tahun yang lalu, 4000 tahun yang lalu, kemarin, itu nggak fair untuk kita. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngelihat. Berarti dia nggak adil untuk kita. Setuju nggak di situ? Iya, apa namanya itu? Ya, ada kebingunganku sendiri gitu. Yang bikin aku bingung itu ininya. Kayak eh ya perlu aku sebutin di sini. Sebutin aja, jadi saya bisa luruskan. Iya. Ada kejanggalan yang kurasakan gitu. Cuman ketika nanti aku berbicara gitu kepada ya contoh lah kepada orang tuaku, kepada itulah nggak terima mereka gitu. Apa yang kejanggalan apa, Bang? Mungkin saya bisa lurusin karena saya termasuk yang belajar sejarah juga. Iya. Contoh lah, adalah tertulis gitu kan. Tapi nggak perlu aku sebutin ayat-ayat, nanti aku kena apa lagi sama itu. Nah, jangan makan babi. Nah, ya aku tengok lah kan. Tapi babi masih dimakannya, begituin. Ya kan? Nah, jangan membuat patung bagimu katanya kan. Tertulis. Nah, tapi kita sendiri bikin patung. Jadi nggak masuk akal. Itu yang bikin aku tuh kayak linglung aku gitu. Ya kalau aku bertanya nanti sama tempatku ya otomatis nanti orang itu bilang adanya alasan lain, betul tidak? Pasti. Tapi kalau jadi sebenarnya gini, Bang. Agama ini kan ada sebelum Nabi Yehosua di abad ke-1. Nabi-nabi sebelumnya itu
punya kitab namanya Tanakh dan catatan-catatan nabi-nabi setelahnya atau nabi-nabi kecil. Itu ada Zakaria dan seterusnya. Mereka itu agamanya satu, Bang. Mereka agamanya tauhid. Belum ada namanya waktu itu. Ya, waktu itu umat Yahudi. Jadi belum ada namanya. Kenapa? Karena mereka agamanya sesuai darah mereka. Nah, tapi setelah itu, setelah Yosua, di situ kalau dari perspektif Islam ya, saya daripada ngejelasin perspektif Kristen yang nanti dibilang monolog. Jadi dari perspektif Islam, Bang, ajaran nabi-nabi sebelumnya itu hanya berlaku untuk Bani Israel. Nah, Nabi Isa atau Nabi Yosua itu sebuah statement dari pencipta langit bumi beserta isinya bahwa keturunan itu nggak penting. Nasab itu nggak penting. Nih, kalau Tuhanmu mau, anak yang nggak ada bapaknya bisa diturunkan. Itu sebuah statement dari Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta langit bumi beserta isinya. Karena waktu itu Yahudi, Jews, itu bangga sekali dengan nasab mereka. Oh, udah bapak gue ini, oh bapak gue ini, oh bapak gue ini. Allah menghantam sombong mereka dengan melahirkan seorang nabi yang tidak punya nasab. Makanya setelah Nabi Isa, tiba-tiba nabi terakhirnya itu dari Arab, bukan dari Bani Israel. Jadi sebenarnya itu kalau dari perspektif Islam ya, itu penjelasannya kenapa Nabi Isa mesti dilahirkan tanpa bapak. Dan itu melengkapi. Nabi Adam dilahirkan tanpa ibu bapak, Hawa dilahirkan tanpa ibu, Isa dilahirkan tanpa bapak. Lengkap sudah. Ciptaan Allah. Ada manusia yang diciptakan tanpa mak bapak, ada yang tanpa ibu, ada yang tanpa bapak. Dan Nabi Muhammad ada mak bapaknya. Lengkap sudah. Makanya dijadikan nabi terakhir. Jadi waktu itu Allah mengeluarkan statement seperti itu. Jangan sombong kamu dengan nasab kamu, dengan bapak kamu, nih nabi yang tanpa. Dan waktu itu Yahudi marah. Makanya mereka nggak setuju. Dan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Isa itu menyebut kaum Bani Israel bukan kaumku, tapi ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Kenapa? Karena Allah tahu memang anak ini bukan Bani Israel. Bapaknya nasabnya nggak ada, bapaknya langsung dari Allah. Dan soal aturan tadi ya Bang, soal makan babi ini apa segala macam. Sekarang saya tanya Bang, Nabi Adam atau Adam yang Abang kenal itu dikeluarin dari surga kenapa? Ya kalau tertulis di Alkitab, ya itu karena setan yang menipu dia gitu. Salah. Karena makanan Bang. Karena larangan, pantangan makanan. Sepenting itulah larangan makanan di ajaran nabi-nabi. Tapi tiba-tiba ajaran Abang nggak ada larangan makan. Tiba-tiba Islam yang datang setelah itu ada lagi larangan makan. Ajaran yang meluruskan. Ada di ajaran kami itu ada kayak makan makanan itu kan yang diharamkan itu ada. Cuman ketika aku bertanya nanti kepada pendeta lain lagi jawabnya gitu. Bukan pernah aku di gereja pernah aku tanya gitu kan. Pendeta, ini kenapa kok seperti ini? Aku bilang kayak gitu kan. Ada tertulis jangan makan babi bagimu karena babi itu haram karena kukunya ini. Pokoknya itulah yang tertulis kan. Ada betul. Nah, ya, dibilanglah sama ini ku kan, sama pendeta. Apapun yang bentuknya di dunia ini bisa dimakan. Katanya gitu. Jadi ada pertentangan di situ aku heran gitu. Oke, kita mesti sadar ini berarti Abang udah sadar bahwa ajarannya sama yang kita mesti memilahkan nih antara ajaran yang Abang baca yang faktual sama ajaran yang diajarkan orang atau gereja atau masjid. Kalau kami sebagai muslim, iya memang kita nanya sama Ustadz, ini gimana? Saya boleh nggak? Begini. Nanti kalau Ustadz tiba-tiba ngelarang, oh nggak boleh begini. Atau bolehin, oh boleh begini. Mana buktinya? Mana dalilnya? Mana di Al-Quran ditulis? Atau mana hadisnya? Kami dididik kritis.
Mesti tahu sumbernya. Nah, tapi kalau abang sepertinya abang udah tahu, abang nggak kayak gitu ya? Iya, itulah Ah, karena tadi itu aku ngomong aku sama si Uni itu kan. Adalah apa sedikit dariku masih itu kayak penjelasannya gitu. Oh iya ya, aku bilang kayak gitu kan. Kayak tadi aku masuk ke room ini aku sama kawankunya itu, ya kan. Nengok kalian debat kayak gitu. Bilang teman-temanku bilang, ayolah kita debat orang itu katanya. Tanya dulu sama orang itu. Oh, apakah ada di Alkitab lain Muhammad itu tertulis kata. Maaf ya, aku cuma menyampaikan ya. Naiklah aku tadi sama kawanku. Habis itu udah ditinggal aku. untuk meluruskan. Abang boleh tanya apa aja deh soal Islam, saya akan tunjukkan dalil, saya akan jawab dan tunjukkan dalilnya. Karena di Islam itu nggak ada sama sekali yang nggak ada dalil. Serangannya yang standar aja deh, Ka'bah, arah Ka'bah, nyembah batu, atau apa yang abang dengar di luar sana soal Islam yang abang mau serang, coba deh. Iya, katanya kayak gini kan. Orang Islam Nabi Muhammad ya? Hmm. Iya. Nabi Muhammad itu tidak ada tertulis di Alkitab manapun katanya. Ya. Oh, terus penyembah berhalanya orang itu, batunya disembah katanya kayak gitu. Baik. Oke, untuk ngejawab pertanyaan, ada 2 pertanyaan di situ ya. Pertanyaan pertama, nggak ada nubuatan menurut abang. Jadi nggak ada di nggak ada di kitab-kitab sebelumnya. Lah, nubuatannya Yehosua di Perjanjian Lama atau nubuatan si botak di Perjanjian Lama di mana, bang? Ya katanya ya mau di Perjanjian Lama pun itu tidak ada tertulis kedatangan Nabi Muhammad itu. Nah, itu yang saya tanya, nubuatan Yehosua atau Yesus di Perjanjian Lama di mana? Ya contoh kayak di Taurat, di apa itu nggak ada katanya. Yesus, bang, yang saya tanya di Perjanjian Lama Yesus di mana? Nggak ada kan? Katanya ada sih. Nah, di mana? Nggak ada. Orang Yahudinya sendiri yang bilang nggak ada. Yang punya buku, bang, Tanakh, bilang nggak ada. Bukan saya ya. Orang Yahudinya sendiri bilang nggak ada. Mau ke Yesaya, nggak ada. Yesaya anaknya Immanuel, bukan Yesus. Habis itu si botak. Paulus, nubuatannya di mana? Nah, Paulus ini notabene-nya nulis lebih dari setengah Perjanjian Baru loh. Nubuatan di Perjanjian Lamanya mana? Nggak ada. Kok gila-gila nubuatan tapi gila-gila nubuatan tapi nubuatan mereka sendiri nggak ada. Nyembah patung nggak ada. Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, abang bilang kita nyembah nyembah berhala ya, nyembah berhala dan seterusnya. Oke, kita ke sana. Saya buka ini ya. Kalau abang udah bisa lihat kamera belum? Udah. Nah, kalau saya Google, bang, Jews ini Yahudi, praying ini berdoa. Yahudi berdoa itu ada kiblat, bang. Ini agamanya Yesus loh. Nih, mereka berdoa ada arahnya. Nyembah batu mereka. Yesus nyembah batu berarti. Sampai dicium-cium. Dan ini terus loh. Ini Yahudi nih. Ini Yahudi nih, bang. Itu ciri-ciri agama Samawi, bang. Agama yang turun, agama yang seagama dengan Ibrahim atau Abraham. Itu memang perintahnya menyatukan, bang. Tauhid, agamanya itu tauhid, Tuhannya satu. Jadi kiblat itu menyatukan umatnya, mempersatukan umatnya. Kiblat namanya.
Arah doa, bukan batunya yang disembah. Arah doa. Dan kalau abang Google juga, kiswah changing. Nih, saya tunjukin lagi. Kiswah itu apa namanya? Kain ini. Nah, ini tiap tahun diganti, Bang. Kiswah ini tiap tahun diganti, terus diinjek-injek. Ka'bahnya tuh diinjek-injek. Dari 2 miliar umat muslim, nggak ada yang marah. Nggak ada yang bilang, wah sesembahan kami diinjak-injak. Nggak ada. Karena kami tahu, Bang, ini bukan sesembahan. Ini arah yang Allah perintahkan. Sama seperti ini. Jadi Baitullah mereka hancur, rusak. Nah, ini dari zaman dulu lagi tuh. Sampai nangis-nangis. Jadi kalau umat Yahudi itu memang sama seperti kami. Kita cinta sama Tuhan kita. Begitu diperintahkan kami tunduk. Begitu diperintahkan kamu sujud ngarah ke sini, kami tunduk. Sama seperti, Bang, ingat nggak waktu Nabi Adam diciptakan, Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya bilang, hai semua makhluk sujud, tunduk dengan Adam. Siapa yang nggak tunduk, Bang? Ya setan. Iblis yang nggak mau sujud. Bukan masalah Adam lebih tinggi atau Adam disembah, bukan masalah disembahnya. Kamu perintah Tuhan ya dengerin dulu. Kerjakan dulu, tunduk kamu. Tapi nggak mau kan? Lihat dari semua umat manusia di sekarang yang di dunia ini, siapa yang nggak mau sujud? Abang umur 27 tahun, pernah abang sujud sekali aja? Pernah nggak? Sujud maksudnya gimana? Kayak Sujud. orang Sujud menghambakan Tuhan. iya, kalau menghambakan Tuhan. Ini orang Yahudi loh, Bang. Ini seagama dengan Tuhan abang loh. Nggak ada kayak gitu. Nah, apa bedanya abang hamba Tuhan apa iblis sekarang dari cerita tadi? Tapi nggak usah dijawab. Abis itu serangan terhadap Islam kedua, ketiganya tawaf keliling-keliling Ka'bah, ya kan? Nih, saya buka. Ini dari Sefaria. Ini keyahudian ya, Bang ya. Ini bahasa Yahudi nih. Ini kitab fikih mereka. Fikih itu kitab, kalau di Islam itu cara wudhu, cara duduk, cara doa makan, dan segalanya. Dan semuanya di situ. Nah, di sini saya bacain ya, Bang ya. Ini kitab fikih mereka. Kalau mereka punya Baitullah, setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan berilah kami kesuksesan, menurut Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata, Ani Yafo, Yani Faho, tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Jadi kalau Yahudi punya second temple, abang tahu second temple nggak? Second temple nih, saya tulisin aja. Second. Nah, ini second temple. Mereka mestinya punya second temple ini. Disuruh muterin altar 7 kali di second temple ini kalau mereka punya second temple. Sayangnya mereka nggak punya second temple. Udah hancur di tahun 76 Masehi. Iya. Iya. Apa kan? Tadi kan apa aku tiap aku keluar tadi kan. Jadi maghrib tadi aku tidur kan? Tidur aku. Iya. Apa? Mimpilah aku. Aku tanyalah dulu ya. Siapa ini? Siapa namanya? Pak Ustadz. Siapa namanya? Saya. Iya. Saya Iya, gitu. Abang. Panggil aja Aku Bang J, iya. Bang J. Oke. Aku tanyalah dulu ya. Mimpilah aku tadi. Mimpi aku itu ini. Tapi nggak percaya aku sama mimpi lah. Kayak ini. Aku lihat ini loh. Lihat kayak ada bola-bola kayak matahari gitu. Tapi itu ada orang main layang-layang di atas itu, di atas langit itu.
rame kali layang-layang yang ku tengok. Apalah itu artinya? Gak pernah aku mimpi kayak gitu. Wah, Bang, saya bukan cenayang yang bisa baca mimpi. Itu satu. Tapi kedua, Bang, kalau ada orang-orang yang pernah ngaku ketemu Yesus, pernah ngaku ketemu Tuhan, pernah ngaku. Lalu ada orang-orang di luar sana juga yang pernah ketemu kuntilanak, yang pernah ketemu pocong, yang pernah ketemu sinder bolong. Apakah penglihatan itu bisa dijadikan parameter kebenaran, Bang? Mungkin karena gini tadi ya, karena ketakutanku tadi itu mungkin. Sugesti. Kalau secara Iya, tadi ilmunya, aku takut itu. Tadi aku memang diancam, ada ini buktinya. kalau secara ilmu, Bang, itu namanya sugesti. Jadi kalau Abang pikir ini obat nih akan nyembuhin. Insya Allah itu bukan obat. Tapi kalau Abang percaya dan Abang nggak tahu itu obat atau enggak, itu akan nyembuhin. Itu namanya sugesti, Bang. Sama seperti kalau Abang percaya diri, nih tugas ini akan selesai, gua akan kerjain ini, itu akan lebih mudah untuk Abang. Tapi kalau Abang, wah ini susah banget, aduh nih pusing banget nih ngerjain, waduh gua nggak bisa nih ini, memang nggak bakalan Abang bisa kerjain. Itu namanya sugesti, Bang. Iya, karena gini tadi Bang, aku berpikir kan, aku kayak gini. Kalau di apa aku kayak gini lah bentuk Tuhan, aku gituin kan. Nah, terus gimana ya sosok Tuhan itu, aku bilang kan. Ini gimana ini konsepnya, aku bilang. Jadi kayak pikiranku tuh simpang siur lah gitu. Simpang siurnya itu yang ini mengatakan benar semuanya gitu kan. Yang di agama aku mengatakan itu benar gitu. Cuman perbandingan sama, bukan aku membandingkan, tidak gitu. Ada keganjalan itu dia. Keganjalan itu. Dalam Islam, Tuhan kami itu laisya kamislihin syai'un. Tidak sama dengan makhluknya. Jadi memang nggak bisa, kalau kita bisa menggambarkan Allah itu kayak gimana, bukan dia berarti. Karena analoginya simpel aja gini, Bang. Bang Yoga, kalau Bang Yoga menciptakan boneka, habis itu saya bilang boneka itu Bang Yoga marah nggak? Abang nggak akan sama ciptaan Abang. Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau detik Abang sama dengan ciptaan Abang bisa menghina Abang, menista Abang. Berarti hilang maha suci Abang. Berarti Abang nggak maha suci lagi, nggak maha pencipta lagi, nggak maha besar lagi. Tuhan itu nggak boleh bisa digambarkan, Bang. Siapa sih Zi ini kebanyak mabuk anggur ke Yoga? Apa kau gila? Kau bilang aku mabuk. Fokus aja, Bang. Fokus sama saya. Sedih. Tuhan itu nggak boleh digambarkan sama makhluknya. Sekarang contohnya nih ya, Bang, yang pinter aja ya, yang pinter. Kalau saya mau menciptakan sesuatu, contoh menciptakan boneka, saya pastiin boneka itu nggak bisa menistakan saya, Bang. Make sense nggak? Wah, Bang Yoga terdistract nih. Bang Yoga. Iya, Bang. Daripada Abang ragu-ragu, lebih bagus Abang tanya soal Islam deh. Tadi saya udah menjawab soal Mekah. Mekah itu perintah Tuhan kami untuk, itu hanya arah, bukan yang kami sembah. Ka'bah itu udah hancur 4 kali, nggak ada masalah. Baitullahnya. Nah, aku tanya pun tentang Islam ini gitu kan. Nah, perkataan itu benar semua gitu. Setelah aku analisa gitu, benar semuanya gitu. Sampai susah aku tidur loh, karena memikirkan itu kan. Benar ini karena ada jawabannya gitu. Setiap yang aku tanyakan itu pasti ada jawabannya. Karena gini, Bang, kita umur kita berapa sih, Bang? 60-70 tahun. Iya kan? Kita iman dulu baru akal. Waktu kecil, waktu kita belum punya akal. Nanti begitu kita udah besar, kita udah ada akal, baru akal dulu, baru imani. Jadi kalau Abang punya anak sekarang, insya Allah, anak Abang umur 6 tahun, 8 tahun, Abang bilang Doraemon itu Tuhan. Kamu mesti nyembah dengan segala hati kamu. Doraemon itu Tuhan. Menurut Abang, anak Abang nurut nggak? Pasti nurut. Iya.
Kenapa? Karena dia imani dulu, dia belum ada akalnya. Tapi nanti begitu dia umur 18, 20, 25, 30, dia berpikir, masa sih? Mana coba bukunya? Coba aku baca. Nggak ada di bukunya dibilang dia Tuhan. Nggak, baru dia pakai akalnya. Jadi dari situ Bang, kita tahu. Kalau kita lahir dalam kekafiran, itu bukan salah kita. Tapi kalau kita mati dalam kekafiran, itu total salah kita. Kenapa? Karena di ujung harinya, begitu kita ngadep Tuhan, di hari akhir nanti, di hari hisab, begitu kita ngadep Tuhan, Tuhan akan bertanya, kenapa kamu nggak menuhankan aku? Kenapa kamu menuhankan makhluk lain? Jawaban kita apa? Oh enggak, saya ngikut si ini, oh ngikut si itu. Ya udah, bawa ini, masuk kalian semua ke neraka. Kalian dikasih otak, dikasih akal, dikasih waktu 24 jam sehari, sama semua. Itu yang tadi saya bilang, kalau kita lahir dalam kekafiran, itu bukan salah kita. Tapi kalau kita mati dalam kekafiran, itu total salah kita. Karena simpelnya untuk saya ya, Muslim memang ya, kalau di ujung harinya, di hari kiamat, tiba-tiba Nabi Isa atau Isa ini Tuhan, saya gampang jawabnya. Dia nanya, Jibril, kenapa kamu gak nuhanin saya? Saya tinggal nanya, di mana kamu ngaku Tuhan? Coba tunjukin di mana kamu ngaku Tuhan. Jadi kamu suruh saya nebak-nebakan. Tapi Bang Yoga, kalau tiba-tiba sampai bapaknya Nabi Isa yang Tuhan, Abang mau jawab apaan? Saat Nabi Isanya udah bilang, kau sembah Bapakku, Allah yang satu. Abang tetap ngotot nyembah makhluknya. Memang ada Bang Jip, Yesus menyuruh menyembah Bapa. Ada nggak? Ada dong, waduh ya Hanu Bahlul lagi. Enggak, aku mau lihat dong. Mungkin Yoga mau lihat, pengen lihat dia. Belum lihat mungkin dia. Udah lihat aku itu. Oh, udah. Mau cek. Udah jelas kan? Abang mau ngikutin ajaran manusia yang bikin gedung-gedung, yang bikin agamanya kayak MLM, atau menyembah Tuhanmu langsung? Di situ pilihannya kan? Ya aku berpikir kayak gini kan. Ada kayak gini pikiranku. Oh, aku menyembah yang berwujud lah gitu kan. Yang berwujud contoh kayak patung lah gitu kan. Menyembah. Sedangkan dia aja dibikin oleh manusia. Yang kayak gitu. Oh enggak, jawaban mereka selalu, oh enggak, patung-patung itu simbol. Sama seperti pagan, penyembah Horus, penyembah Mitra, penyembah Zeus. Itu jawabannya kayak gitu kalau abang sudah tanya. tertulis di situ kan. Sudah tertulis itu, jangan kau bikin patung-patung, katanya kayak gitu kan. Tidak boleh bikin patung yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ya, itu ada di Alkitab ya. Nah, tapi kenapa kita bikin gitu? Abang masih percaya sama Alkitab, Bang? Ya, karena kan itu kan kepercayaan aku dan orang tua aku kan. Oh, oke. Sekarang gini deh, kita buka nama kitab abang dalam bahasa Inggris atau internationally itu sebenarnya namanya Biblos kan? Abang tahu kan? Iya. Oke, kita buka sejarah Biblos, Bang. Nih ya, abang nyimak ya. Ini datanya saya nggak ambil dari Wikipedia dan segala macam loh, Bang. Ini dari World History Encyclopedia. Jadi kalau saya scroll ke bawah ini, website ini dilindungi oleh UNESCO Archive, United Nations. Ini PBB, Digital Archive. Jadi kota ini namanya kota Biblos, Bang. Ini kotanya. Nah, di sini dibilang, ya, saya translate. Orang-orang Yunani mengambil nama kota itu sebagai kata mereka untuk Biblos, buku, dan dari kata mereka untuk buku-buku yang diberi nama Alkitab kita. Jadi kitab abang namanya itu dari nama kota dewa-dewa. Di sini dari Egyptian mythology, Biblos itu kotanya dewa Isis, kotanya dewa Osiris, kotanya dewa Baal, kotanya dewa Horus. Ini sekarang kita buka Horus. Ini Dewa Horus, Bang. Ini tetap nih masih di World History of Encyclopedia. Ini Dewa Horus. Dewa Horus ini dia sama seperti kayak gini, Bang. Statuenya.
Ingat ya Bang ya? Ini saya buka deh, lebih gede. Ini yang namanya Isis, ini yang namanya Horus. Lihat kepalanya. Nah, Abang bisa nggak lihat perbedaannya? Sama beda Bang? Dan kalau saya mundur lagi, ini dari Dewa Horus tadi, Tuhan dia bertiga-tiga gini Bang. Kayak boy band. Nih, Divine Family from Ancient Egypt. Saya translate. Keluarga ilahi dari Mesir kuno. Dia bertiga nih. Ini sang sumber, ini Roh Kudus, ini Horusnya. Bertiga-tiga nih. Ini bukan dari Islam loh Bang. Ini dari sejarah, fakta sejarah Bang, Google sendiri deh. Tuhan mereka bertiga gini. Abis itu Abang kalau lihat ada yang minum-minum, tau nggak? Yang minum-minum darah Tuhan. Abang inget ya, ini namanya Osiris, ya. Nama Tuhannya Osiris nih. Nah si Osiris ini nih, drinking the blood of Osiris and as wine, minum darah Tuhan. Gelasnya kayak gini. Nah, sekarang kita Google nih, kita cari. Nih. Tahu kan? Gelasnya kayak gimana, Bang? Iya. Ini minum darah Tuhan Osiris sebagai wine. Ini ajaran siapa nih, Bang? Ajaran nabi-nabi mana? Nabi Ibrahim pernah ngajarin minum darah Tuhan? Tidak. Mana ajaran-ajaran nabi-nabinya? Makanya kembalilah ke ajaran nabi-nabi Bang. Tuhannya satu. Ibadahnya jelas, ada arahnya, sujud sama pencipta langit bumi beserta isinya. Orang Yesus aja sujud, masa Abang gak sujud sih? Berarti Abang lebih hebat daripada Yesusnya. Iya. Apa? Abang ada yang mau ditanya dari segi kekristenan, Abang ada yang mau ditanya dari segi keislaman, insya Allah kami bisa luruskan. Tapi kalau dari kekristenan saya nggak mau ambil doktrin ya, saya mau ambil sejarahnya. Tapi kalau dari keislaman, saya bisa dari teologinya dan sejarahnya juga. Atau kita mau bahas kitab suci? Sejarah kitab sucinya, Bang. Udah ya, sama Uni tadi ya? Udah sama Uni tadi. Saya bisa nunjukin Al-Quran abad 1 Hijriah, abad 7. Al-Quran yang sama dengan Rasulullah, di zaman yang sama dengan Rasul, yang sejaman dengan Rasulullah. Dan itu udah di carbon dating. Udah di carbon dating tuh maksudnya kertasnya udah diteliti, udah dites. Memang kertasnya ini berasal dari tahun sekian sampai tahun sekian. Kalau Abang mau. Atau kalau Abang mau bahas yang lain, kui. Abang tahu kan agama Abang? Abang tahu kan agama Abang didiriin kapan, Bang? Ya tahu lah. Tahun berapa? Apanya, Bang? Tahun berapa agama Abang didirikan? Oh iya. Gininya, aku pernah juga itu baca sejarah kan. Oh. Ya, Bible itu ya 400 tahun setelah meninggalnya Betul. Yesus kan. Betul. Nah, jadi di situ bikin aku tuh kayak berarti ini bukan bikinan Tuhan. Bukan kitab suci. Bukan bikinan. Betul. Iya. Di situ kan aku bingungnya gitu. Jadi ini dari segi sejarahnya aja ya saya tunjukin ya Bang ya. Dari segi sejarah, ini Abang lihat ada data saya dari mana? UNESCO World Heritage Conventions, WHC UNESCO.org. Ini dari PBB datanya. Birthplace of Jesus, nih saya translate aja.
Kok nggak bisa ditranslate? Nggak bisa ditranslate. Nggak bisa ditranslate. Birthplace of Jesus, Church of the Nativity and the Pilgrimage Route Bethlehem. Ini tempat lahir Yesus. Ini birthplace of Jesus ya, tempat lahir Yesus. Tempat lahirnya Yesus ini, Bang. Ini ada di goa. Nah, nih. Jadi ini tempat masuk goanya, ini goanya. Ini yang katanya palungan. Ya. Kalau kita Google Church of Nativity, ini image. Nah, ini dia goanya. Ini palungannya. Nah, itu segini. Tuh. Ya. Habis itu ini. Nah, ini jelas nih di sini. In the Nativity. Nah, nih. Dalam menemukan lokasi kelahiran Yesus, tempat tersebut menandai dimulainya agama Kristen. Ya, menandai dimulainya agama Kristen dan merupakan salah satu tempat paling suci dalam dunia Kristen. Gereja Basilika asli tahun 339, abad 4 ya. Saint Helena yang sebagian besar masih bertahan di bawah tanah diatur sedemikian rupa sehingga ujung timurnya berbentuk segi 8 mengelilingi dan memberikan pemandangan goa. Jadi menurut kekristenan, tempat lahirnya itu di goa dan dibangun tahun 339 oleh Saint Helena. Abad 4 ya, berarti tempat lahirnya ditemukan di abad keempat. Berarti sebelum itu mereka nggak tahu tempat lahirnya di mana. Habis itu tempat meninggalnya. Ini dari Fellowship of Israel Related Ministries. Ini dari tempat meninggalnya. Kuburannya. Yang katanya bangkutnya dari sini. Saya translate ya. Kemudian pada abad keempat, Ibu Konstantinus Helena datang mencari tempat tersebut. Alhasil ia memerintahkan untuk membangun gereja di sekitar lokasi tersebut meskipun ada banyak perselisihan tentang misi dan niatnya. Sebuah gereja umum bergaya Bizantium abad keempat dibangun di sisi dalam bentuk salib. Jadi tempat lahir abad 4 dibangun oleh Helena, tempat meninggal abad 4, kitab suci abad 4. Dan yang membangun notabene-nya Saint Helena ini penyembah Zeus sebelum menyembah Yesus. Di mana ajaran-ajaran nabi-nabinya, Bang? Ini sejarah ya, dan ini bukan dari Muslim ya. Iya. Abang cross check aja kalau nggak yakin ini bohong nih, ini ya. Coba Google aja sendiri. Iya. Yakin aku. Nah, kalau saya Google lagi, nih oldest New Testament manuscript, perjanjian baru, manuskrip perjanjian baru tertua. Oldest New Testament manuscript perjanjian baru tertua. Jawabannya Codex Sinaiticus. Begitu kita search Codex Sinaiticus, ini Codex Sinaiticusnya. Ini dari The British Library, National Library, nih about-nya. Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad ke-4 juga. Berisi salinan lengkap perjanjian baru Kristen yang paling awal. Berarti nggak ada sebelum ini ya. Paling awal. Jadi kitabnya abad 4, tempat lahirnya abad 4, tempat meninggalnya abad 4. Dan ini notabene-nya semua ini keluar hasil konsili. Bukan dari Tuhan. Bukan dari langit. Jadi abang mau ngikutin bapak-bapak gereja ini atau mau ngikutin Tuhan? Tuhannya para nabi? Tentu aku ngikutin Tuhan lah. Gimana? Ada yang abang mau tanya lagi? Abang bisa tanya saya sampai siapa yang bikin Trinitas, Bang? Yang bikin Trinitas itu Tertullian di abad kedua. Tertullian itu masuk Kristen di umur 45. Tertullian itu sebelum masuk Kristen Tuhannya triad, 3. Jadi dia masuk Kristen, habis itu dia bawa ajaran lama dia. Nama Tertullian itu agamanya namanya Greco-Roman Triads. Nama ketuhanannya itu Capitolin Triad. Tuhannya itu Jupiter, Juno, Minerva. Di umur 45 dia masuk Kristen.
Habis itu dia bilang, hayo kita bikin Tuhan kita di sini Tritunggal. Sejak kapan bang Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Adam nyembah Tuhan tiga bang? Itu saya tanya sama bule pun yang Kristen pun. Islam ini karena difitnah mulu aja. Kalau enggak seluruh dunia udah Islam. Difitnah mulu. Ya, apa bang? Gini bang, di satu sisi gitu ya, aku percaya dengan ajaran kalian gitu. Di satu sisi, aku ada orang tua kan. Jangankan gitu, berbicara tentang Islam aja nggak terima mereka gitu. Jadi di situ kayak aku tuh kayak bimbang aku. Selemah-lemahnya iman adalah diam. Selemah-lemahnya iman adalah diam. Ya jadi abang beriman dalam diam aja. Jadi abang bersyahadat, beriman dalam hati, sholat begitu bisa, dalam diam. Karena itu yang bisa menyelamatkan orang tua abang nanti. Jadi kalau dalam Islam, itu ada tiga amalan yang tidak putus kalau anak Adam meninggal atau mati. Satu, ilmunya yang disebarkan dan terus tersebar, itu dia dapat pahala terus. Nomor dua, itu ajarannya atau hartanya yang dia tinggalkan, amalnya. Kalau dia pernah bikin masjid, abis itu orang setelah dia meninggal, orang tetap sholat di masjid itu, dia tetap dapat pahalanya. Dan yang ketiga, yang terakhir itu anak yang soleh. 3 amalan itu yang tidak putus kalau anak ada meninggal. Jadi mungkin abang jadi asbab orang tua abang selamat, kita nggak tahu. Wallahu alam misal. Bingung aku. Memang kebencian terhadap Islamnya di keluarga udah dalam banget ya bang. Apa? Bukan gitu, apa namanya? Jangankan aku kayak ngomong aja aku tadi kayak denger lah kayak gitu kan. Nah, apa itu ku tengok katanya? Gak ada itu ku tengok itu katanya. Apain kau itu? Gak ada itu. Nah, berbohong lah aku sama orang tua. Nengok aku debat pendeta sama ustad. Siapa yang menang pendeta? Aku bilang aku gituin aja karena aku ngapain orang tua aku kan. Cuman aku apa aja percaya aja aku sama kayak gini pacaran. Cuman di satu sisi aku kayak bimbang aku lawan orang tua aku, dosa aku. Satu sisi hatiku menolak kayak gitunya. Umur orang tuanya berapa bang? Apa? Mama aku 55 lah. Berarti sudah mendarah daging banget ya kebenciannya ya, mungkin, atau memang nggak sukanya aja ya, atau memang taat di kekristenan nih bang? Apa? Memang kami emang Protestan dari dulu kan, nggak ada kami satupun yang Islam. Gitu. Tapi gini bang, kalau dalam Islam ya, alhamdulillah Allah selalu ngasih jalan keluar untuk makhluknya, untuk hambanya yang mencintai dia. Jadi kalau dalam Islam itu kita nggak dosa untuk melawan orang tua yang mengarahkan kita terhadap kesesatan. Jadi di Islam itu nomor 1 Allah, nomor 2 nabinya, nomor 3 itu orang tua. Jadi kalau kalau saya pribadi ya disuruh milih, kalau orang tua saya yatim piatu sih. Jadi saya masih iri sama abang masih ada orang tua. Saya udah nggak ada orang tua, dua-duanya yatim piatu. Tapi kalau sampai lah umi saya waktu itu mengajarkan saya terhadap kemusyrikan, mengajarkan saya jangan nyembah Allah, jangan nyembah Tuhan yang satu, nyembah berhala atau masuk ke sini atau ajarin berbohong, itu saya boleh ngelawan. Kenapa? Karena nggak boleh gitu. Jadi tetap mesti bersyukur bang, abang masih punya orang tua. Alhamdulillah, masya Allah.
Saya malah iri, malah pengen berantem sama umi saya sekarang kalau bisa. Karena berapapun duit saya yang saya punya sekarang, saya mau beli di mana? Saya mau kasih berapa duit pun saya sekarang untuk satu kali aja telepon sama umi sama abah, sekali aja. Nggak bisa. Tapi saya sadar yang bisa menyelamatkan umi sama abah saya sekarang ya sholat saya, doa saya. Semoga mereka bisa diampuni karena mereka mendidik saya dengan benar. Iya, kayak gitu yang aku pikirkan. Kayak menolak aku rasanya batin itu kan. Nanti kalau aku omongin ini, jadilah masalah besar nanti. Ketika nggak aku omongin, batinku menolak. Apalagi besok minggu kan. Apa aku linglung aku, entah nggak tahu aku. Di satu sisi aku kayak, ya itulah, ayolah aku jelasin. Tapi menurut abang yang tahu orang tua abang lah. Menurut abang lebih bagus abang beriman, abang syahadat sendiri, diem aja. Habis itu nanti kalau ada waktu sholat, kalau ada waktu berinfak dan segala macam. Lebih bagus kayak gitu, diam. Nanti abang ngelihat orang tua abang mungkin membaik atau mungkin lebih lembut, nanti abang omongin pelan-pelan. Atau begitu abang nanti ketemu calon istri yang tiba-tiba Islam, abang bilang ya sayang banget sama istri, nanti memasuk Islam gara-gara istri. Atau nanti abang bisa pelan-pelan pikirin ke arah sana. Atau abang konfrontir, enggak, gue mau masuk Islam, ayo kita ribut, ayo kita debat. Abang yang tahu orang tua abang. Menurut abang jalan yang lebih baik yang mana? Bingung aku bang, bener bingung aku. Ya kalau jalan yang baik tadi ya setelah tadi siang kan, lamanya aku di room ini gitu. Emang bener semuanya itu gitu. Diomongin nanti apa, gak terima orangku segala macem kan. Jangankan itu bang, untuk ini aja aku untuk adalah kadang buka HP kita kan, adalah kayak keluar ceramah-ceramah itu, kayak orang Islam itu, apa itu yang kau dengar? Gak ada itu. Gak ada itu. Mereka teroris itu, ini segala macam lah katanya. Ya, dalam hatiku itu aku, ya itulah, takut aku ngomong gitu. Iya. Jadi memang kebenciannya memang udah mendarah daging ya, udah nggak beralasan. Tapi mungkin beliau orang baik bang, makanya abang dikasih kesadaran untuk ngarahin ke sana, untuk pelan-pelan. Pastilah. Tapi abang yang tadi saya bilang, abang mengetahui orang tua abang lebih bagus. Kalau saya pribadi ya bang ya, saya lebih bagus kalau saya jadi abang. Saya tahu umi saya kayak gimana. Waduh, umi tuh, mukul pakai sapu dan segala macam. Umi keras, ya, abah juga keras. Tapi kalau saya tahu mereka Kristen, saya akan masuk Islam diam-diam dan ya sudah, dalam hati. Karena di situ juga pasti ada tambahannya, ada pahala tambahannya. Di satu sisi kan, pernah aku ngomong sama mak, kau mati kau nanti mak, adanya ku tengok mak, kalau di Islam itu mak ada 3 hari 7 hari hariannya. Gimana itu mak? Gimana aku mendoakan mak? Aku gituin sama mak aku kan. Apanya kau? Tinggal kau bawa pendeta. Ini kayak gitulah. Kalau dia mau mamaku kan. Jadi nggak masuk sama aku ya. Setidaknya kalau orang tua kita nggak ada ya kita memberikan doa kepada orang tua kan. Tapi nggak tahu kemana arah doanya itu gitu.
Saya sampai 2-3 tahun yang lalu masih potong kambing atas nama Abah, atas nama Umi di ini. Dan setiap daging, kan kita kalau potong kambing habis itu kita bagi-bagiin kan kambingnya ke orang-orang yang kurang mampu kan. Dan saya mengimani kalau di ajaran kita itu setiap orang yang nerima makanannya itu Abah Umi juga dapat. Itu kalau di Islam ya keindahannya. Dan saya sekarang sholat 7 kali 8 kali sehari. Yang wajib kan 5, tidak ada sunah-sunahnya. Tapi setiap saya selesai, yang saya doain Abah Umi, karena nggak ada lagi, siapa lagi? Jadi untuk Iwan Villa di bawah ya, nikmat iman itu kadang-kadang kita nggak lihat, kita nggak rasain, sampai ditarik, sampai kita tiba-tiba nggak ada iman. Jadi kita mesti bersyukur yang lahir di Islam, yang memang sudah tahu, yang membaca kitab, yang membaca Al-Quran. Tapi di dalam hati Bang Yoga percaya kalau Allah itu memang Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya. Iya, yakin aku, karena di semua Alkitab itu mengajarkan kan Tuhan itu Esa, Tuhan itu tunggal gitu kan. Yakin aku bahwa ya Tuhan itu satu, nggak ada Tuhan itu banyak gitu. Yakin aku itu. Kalau Nabi Muhammad sebagai Rasulullahnya, sebagai Rasulnya, Iya, percaya aku. Abang itu barusan syahadat dalam bahasa Indonesia. Berarti di dalam kepala dan hati abang udah seorang muslim. Tapi memang dunia ini, kan kita, kalau di Islam ini dunia ini cobaan bang. Jadi abang kalau dengerin analogi saya ini, waktu kita di dalam perut itu, dalam perut bunda kita, dalam perut umi kita diciptakan mata, diciptakan paru-paru, diciptakan jantung, diciptakan hidung, diciptakan kuping. Kita berpikir, buat apa ini semua? Saya nggak perlu ini semua, jari-jari, saya nggak perlu ini semua. Yang saya perlu ini tali pusat. Dari tali pusat ini saya terima makanan, terima minuman, terima oksigen. Ngapain saya perlu hidung ini itu. Itu yang kita tahu. Tapi begitu kita dilahirkan bang, tebak apa yang pertama diputus? Tali pusat. Rupanya Allah lebih tahu dari kita yang sok tahu ini. Tiba-tiba yang kita perluin paru-paru, mata untuk nafas, jari-jari untuk megang ibu kita. Nah ini akan berulang bang. Nanti begitu kita mau meninggal, nih kita hidup nih, dicoba nih kita di sini. Untuk apa iman? Untuk apa sujud? Untuk apa baca Al-Quran? Untuk apa beriman sama Rasulnya yang dikirim? Untuk apa sujud sama batu itu? Tapi nanti bang, begitu kita dikubur, itu yang pertama ditanyakan. Jadi sebenarnya abang imannya udah iman muslim, tinggal dimantapin aja sih. Tinggal belajar Islamnya aja. Dan kalau soal bilang sama orang tua dan segala macam ya, itu tinggal pinternya kita bang, jadi anak. Kalau di Islam nih bang, abang nangis kayak gini aja dihitung amalan tuh. Ini ujian dari Allah juga kan. Nggak ada apa aku tuh menangis karena gini nih, ya seandainya lah aku nanti terjadi
ya menuju kebenaran lah aku gitu kan. Gimana nanti apa konsepnya aku sama orang tua aku, apakah aku terpecah belah nanti atau gimana Pil? Karena sudah terjadinya di apa. Nggak ada mantan anak kan bang, nggak ada mantan orang tua kan, dia kan selalu jadi orang tua kita ya, kita tetap berbakti sama dia kecuali dalam Jadi satu kesesatan. sisi kan ini imanku, dia orang tuaku. Nah, nanti imanku ini yang merobohkan aku sama orang tuaku nanti. Gimana nanti aku? Abang percaya nggak sama Tuhan dan planningnya dan rencananya? Aku yakin itu, percaya aku. Waktu Nabi Ibrahim disuruh masuk ke dalam neraka, dalam api yang dibuat sama Raja Namrud, dia beriman, dia percaya sama planning Tuhannya. Begitu Nabi Isa mau disalib, dia percaya sama Tuhannya, dia akan diselamatkan. Abang juga mesti kayak gitu bang, di situ iman kita dicoba. Bener nggak orang tua saya sayang sama saya? Bener nggak saya sayang sama orang tua saya? Menurut saya kalau abang memang mau bilang sama mereka dan abang takut atau abang ngeri atau abang nggak mau berantem, dan kalau memang udah sampai situ ya udah nggak apa-apa. Tapi abang mesti ingetin sama orang tua abang tetap sayang sama orang tua abang, ini soal iman. Ini nggak menghirangi atau mengurangi sayang kita ke orang tua kita. Ini soal iman. Abang masuk Islam bukan berarti abang keluar dari kakak. Malah mestinya abang makin sayang sama orang tua begitu jadi Muslim. Karena nanti di hari akhir juga di hari hisab kan begitu ditanya kenapa kamu gak nyembah Tuhan yang benar, abang gak bisa bilang karena orang tua saya. Tapi mungkin begitu nanti di hari akhir begitu abang Muslim, begitu ditanya yoga kamu Muslim, kamu convert di umur 27, siapa yang mau kamu selamatkan? Abang bisa bilang orang tua abang meskipun mereka kafir. Karena mereka mendidik abang dengan benar. Tapi salah imannya aja. Karena kayak gini loh bang. Ini hidayah abang udah punya. Abang gak bisa nyalain siapa-siapa lagi. Ini sama dengan ada makanan di depan abang. Di depan meja abang. Habis itu abang bilang, saya lapar. Ya salah abang kenapa gak dimakan? Makanannya udah di situ. Ini hidayahnya udah di sini. Abang tinggal ambil aja. Iya benar. Jadi abang mau gimana? Kita di sini support abang. Abang mau diem aja, abang nggak mau masuk dulu, abang mau beriman dalam hati, abang mau ikrarkan. Kami support di sini, nggak ada paksaan dalam Islam. Insya Allah kalau abang bilang enggak, saya mau kabur dari sini ya, saya mau ke Jakarta. Insya Allah kayak gitu, kami tetap bisa support. Karena begitu detik abang mengimani Allah, itu berarti kita saudara seiman. Iya bang. Abang di mana di Sumatera ya? Di Medan aku. Medan. Saya ada tante di sana di Helvet. Perumnas Helvet. Sama di belakang ini, di belakang Kampung Geling.
Aku di Toba, Bang. Oh, di Toba. Di Medan banyak teman-teman kita, Bang. Banyak anggota API di sana banyak. Ada Bang Faruk, ada Bunda Nora. Kalau Bang mau ketemu, Ya. Kayak gini, Bang. apa tuh? Ya. Di suku kami itu kan, di Batak itu kan, eh, laki-laki itu kan sangat berharga, Bang. Ya. Oh. Dia lah yang mengurus nanti orang tuanya, dia nanti anggap orang tuanya gitu ya. Laki-laki tanggung jawabnya besar itu kalau di kami di sini. Nah, itu ku takut nanti ketika aku tentang nanti orang tuaku, eh, gimana dia nanti dia nggak terima dengan itu. Ya aku yakinnya apa kuasa Tuhan itu ada. Ya, yakin aku ada kuasa Tuhan itu. Cuman ya wajar lah aku kayak berpikir lah dulu gitu, berpikir kayak gimana nanti konsep kedepannya nanti gitu. Kalau Abang sebagai Muslim, Abang harus urusin, Bang. Tanggung jawab justru malah makin besar di Muslim. Kita mesti berbakti sama orang tua kita. Mau kayak gimana pun, mau berbeda iman pun. Kita yang nggak boleh yang nggak boleh kita ikutin dari orang tua itu kalau kesesatan aja. Kalau kita tiba-tiba disuruh nyembah ini nyembah itu nggak boleh. Tapi sisanya kita mesti berbakti. Harus berbakti, Bang. Harus. Kalau di Muslim, sebagai Muslim harus. Saya aja sampai yang Abah itu sampai saya bukain ininya. Sampai saya bukain ikatan kepalanya di liang lahat. Harus itu harus. Tapi Bang Yoga, kalau orang tua Bang Yoga itu mengajarkan Bang Yoga untuk menyekutukan Tuhan, itu di dalam Islam itu boleh ditentang. Kenapa? Karena kafir itu like yoga. Namanya orang kafir itu kan orang yang menutup diri dari kebenaran Tuhan yang benar. Jadi kalau di dalam Islam itu tidak ada penghakiman untuk kalian. Tidak dihitung amalmu, perbuatan baikmu, perbuatan burukmu, tidak dihitung. Disepaknya kau langsung ke neraka, langsung disepak, tak, jatuh kau ke neraka. Dan sialnya itu kekal kita di neraka. Itu sialnya. Gak bisa kita masuk surga kalau sudah menyekutukan Tuhan. Misalkan Tuhan itu maha suci, maha tinggi, kita gantikan kemahakuasaannya, kemahasuciannya, kemahatinggian Tuhan itu kita ganti dengan pohon. Kita jadi sembah pohon, sembah sapi, sembah monyet. Itu tidak ada itu hari penghakiman, langsung disepak kita ke neraka. Nah, di dalam Islam juga orang-orang kafir itu ceritanya nanti akan minta kepada Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, maafkan kami, hidupkan kami kembali supaya kami bisa berbakti kepadamu, kami bisa menyembahmu. Itu nanti kayak gitu nanti di neraka, terus kekal, tidak bisa keluar. Nah, beda dengan yang sudah punya kunci. Contoh, orang Islam, dia sudah punya kuncinya 2 kalimat syahadat. Nah, setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, perilakunya jahat, membunuh, memperkaos, mencuri, dan segala macam perbuatan jahat dia lakukan. Dia itu akan masuk ke dalam neraka. Disiksa dulu dia. Siapa suruh kau perbuatan jahat terus kau di dunia? Kau hidup gak ada perbuatan, hanya sedikit perbuatan baik kau buat. Disiksa dulu dia di neraka sampai habis, sampai hancur-hancur, baru dia boleh masuk surga. Ibarat kalau kita cuci baju itu kan, gak mungkin baju kotor penuh lumpur kita masukkan ke dalam lemari yang penuh dengan baju bersih. Mestilah kita cuci dulu. Kayak gitu kalau Islam. Tapi beruntungnya Islam itu sudah punya kunci, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2 kalimat syahadat. Kalau kafir beda, nggak ada kuncinya, kekal dia, nggak bisa keluar dari neraka. Kayak gitu, Bang Jip. Justru bahkan kalau dari perspektif Al-Quran dan hadis ya, dinarasikan bahwa nanti di akhir zaman, setelah hisab,
Itu ada amalan-amalan yang kita nggak tahu dasarnya dari mana. Ini asalnya amalan dari mana? Kita nanya. Kok banyak banget? Kok justru amalan ini yang menyelamatkan saya? Dan nanti dijelaskan, oh ini dari doa-doamu yang tidak terjawab, dari doa-doamu yang tidak dikabulkan. Jadi setiap kita doa, selama kita masih hidup dan muslim, kita berdoa, ya Allah, saya minta ini, ya Allah, saya minta itu, ya Allah, minta ini, minta itu. Rupanya itu dijadiin pahala. Sampai kita berpikir, ya Allah, jangan kasih aku apa-apa di dunia kemarin itu. Mestinya di sini aja. Karena itu yang jatuh asbab kita selamat. Itu enaknya nikmatnya jadi muslim. Jadi doa kita yang nggak diijabah pun, yang nggak di, makanya saya selalu bilang sama teman-teman saya, doa terus. Konon katanya surga bisa ditukar. Desak Tuhanmu. Jadi apa langkah yang harus ku ambil? Kalau saya tahu Umi saya dari Medan, jadi mungkin 11-12 Umi kita. Kalau saya syahadat, saya beriman diam-diam, saya lihat dia gimana. Kalau dia pelan-pelan, saya pelan-pelan masukin, ini Islam nih gini nih Umi, ini Islam nih gini nih Mi, agamanya gini nih, coba mau denger. Kalau dia bilang apa itu, nggak ada, itu teroris, iya. Semua orang jahat kalau kita berpikir kayak gitu Mi. Dengerin aja dulu, lihat aja dulu, kan kita belajar, masa nggak boleh belajar? Pelan-pelan masukin. Tapi kalau memang dia ngelawan banget, sampai brutal, sampai ngambil handphone, sampai matiin ini, sampai itu, sampai ribut, ya baru saya mau nggak mau ngaku dan tanya sama Umi, jadi mau buang anak Umi karena kita berbeda iman. Sayang sama cinta saya sama Umi nggak berubah loh karena iman saya. Karena kenapa sayang dan cinta Umi sama saya berubah begitu kita berbeda iman? Saya justru sebagai muslim tambah sayang sama Umi. Kenapa kekristenan Umi nggak tambah bikin sayang sama saya? Itu bang kalau saya. Hal yang baik tidak mudah bang. Kalau hal yang baik itu mudah, semua orang melakukan. Hal yang baik itu tidak pernah mudah. Sejak kapan hal baik itu mudah? Gimana menurut Bang Yoga? Iya benar itu. Tadi sebenarnya Abang udah syahadat dalam bahasa Indonesia. Abang mengimani kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, dan Rasul terakhirnya itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana caranya itu bang? Tadi dalam bahasa Indonesia udah bang, tapi kalau Abang mau dalam bahasa Inggris bisa juga. Dalam bahasa Arab juga bisa. Apa itu bahasa Arabnya? Abang mau syahadat sekarang? Atau mau kita coba? Belajar dulu. Coba Abang ulang kalimat saya. Asyhadu. Emang kalau saya ini bang menyebutkan itu sekarang, emang gimana itu?
Sebenarnya abang udah beriman. Tadi kan saya tanya, abang yakin nggak kalau Allah pencipta langit bumi beserta isinya itu Tuhan? Abang udah mengakui kan? Iya. Dan abang udah mengakui juga bahwa Muhammad itu Rasulnya kan? Abang udah yakin tadi abang bilang. Gimana itu bahasa Arabnya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu abang kurang lebih mengatakan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Itu cuma ikrar doang. Ikrar. Abang melantunkan. Tapi yang saya tadi tanya sama abang, di dalam hati abang udah percaya Allah itu Tuhan dan Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu Rasulnya. Abang udah seorang muslim ini sekarang. 2 kalimat syahadat itu cuma ikrar. Cuma kalau kita nikahan ijab kabul, atau kalau dalam kekristenan I do. Itu kalau kita Coba pacaran. bimbingan. Nah, kita coba. Diulang coba, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Asyhadu Asadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sah ya, Iwan Villa? Sah. Masya Allah. Jadi Acong, izin Bang Acong dibawa dulu ya, berisik kali tempatnya Bang Acong, nanti bentar baru naik. Lanjut. Jadi maksudnya itu Bang Yoga, kenapa mesti ada saksi dan seterusnya? Itu nanti kalau sampai, kita nggak tahu ya, nggak ada yang bisa jamin kita bangun besok pagi. Jadi kalau sampai salah satu di antara kita atau siapapun yang ada di ruangan ini itu tiba-tiba nanti ditanya, begitu kita ngadap Tuhan, begitu kita ngadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan abang ngaku abang Muslim, saya bisa maju, saya bisa bilang iya, saya ngelihat dia syahadat, iya, saya mendengar dia syahadat, saya bisa jadi saksinya. Jadi kami semua yang di sini bisa jadi saksinya. Pasti dada abang penuh kan, saya tahu. Ditenangin aja dulu. Gimana perasaannya Bang? Lega? Apa? Kayak sedih aja aku rasanya. Apa yang abang sedihin coba? Ya di satu sisi aku nggak mau mempermainkan agama. Satu sisi
ya aku harus ya dengan perjanjian seperti ini kan, ya aku harus sembunyi-sembunyi dari keluarga aku gitu. Masa keluarga aku tahu itunya, mau nggak mau aku harus apa, harus bisa aku kasih alasan pada mereka gitu. Yang kayak tadi saya bilang bang, abang tinggal bilang sama orang tua abang atau sama keluarga, kalau iman saya tidak merubah sayang saya sama cinta saya sama keluarga, kenapa iman saya merubah sayang sama cinta kalian ke saya? Betul nggak? Iya, Sekarang abang masih sayang nggak sama orang tua sama keluarga? sayang aku sama ibuku, sayang aku. Ya kan? Padahal abang berbeda iman. Mestinya mereka juga nggak membenci abang. Malahan justru lebih sayang sama abang karena perbedaannya. Gak pernah terbayangkan sama aku seperti ini. Bener, gak terbayang sama aku. Ada yang ngerasa. Oke. Coba dilancarin lagi deh bang. Tapi nggak usah dalam bahasa Indonesianya, tapi dalam bahasa Arab ya. Coba kita lancarin deh. Mau nggak? Iya, gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla Asyhadu an la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Abang udah tahu kan artinya? Iya, aku bersaksi kan Iya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Karena nggak ada keuntungannya kami di sini bang. Ada 639 orang yang mendengarkan saya, Bang Fandi. Untuk kami itu nggak ada keuntungan. Saya nggak mendaftarkan abang di masjid saya, habis itu abang mesti bayar masjid saya dan seterusnya. Nggak ada keuntungan kami di sini. Kami hanya abang kalau di depan saya udah peluk. Saya bilang selamat datang, saudaraku, seiman. Haram saya makan bang kalau abang lapar. Di Islam itu seperti itu. Haram saya makan nih haram kalau abang lapar. Tapi tadi mudah-mudahan dengan berbedanya abang dengan iman orang tua abang, mudah-mudahan abang bisa kasih tahu ke orang tua abang kalau iman abang nggak ngerubah sayang abang ke orang tua, kenapa orang tua abang berubah sayangnya begitu abang berbeda iman? Betul nggak? Betul. Bang Jib, Ya. ini untuk administrasi kayak bukan administrasi sih apa untuk sertifikat mualaf kan itu api yang buat kan beliau. Iya, saya bisa buat kan. Bang Yoga kalau ini Tapi untuk ininya ya tapi
Bang Yoga kalau ada waktu nanti setelah kita live ini, Bang Yoga foto aja foto KTP-nya Bang. Iya, gak apa-apa. Jadi kami bisa Kalau daftarkan. solusi untuk Iya. Tapi ini bang, Hmm. ya aku, ya apalah, apa namanya, eh kayak orang tua aku tadi kan, kayak keluarga kan. Eh ya, aku belum siap lah kalau mereka tahu tentang aku yang alami saat ini. Iya. Nah. Ya gini aja Bang. Kalau KTP kita aman. Kita nggak akan sebarin, kita nggak akan, ya ada sekitar hampir 300 mualaf tahun lalu sendiri Bang di kami. Jadi kalau soal KTP pasti aman, Abang bisa kirim ke hostnya aja. Tapi kalau soal sertifikat mualaf, ya kita nggak usah keluarin, kalau Abang nggak mau nggak apa-apa. Iya, kalau sertifikat Karena itu, kita, iya karena kita nggak mau juga Abang dipersekusi gara-gara ini. Yang penting next kalau abang mandi, abang baca Bismillah aja. Mandi besar dari rambut sampai ujung kaki, abang bilang Bismillah aja. Kalau abang ada waktu, abang Google doanya apa. Tapi kalau nggak ada apa, nggak bisa juga pakai Bismillah aja. Dan karena saya anggota API Bang, dan termasuk pengurus pusat, pengurus nasional, abang kalau ada Tapi apa-apa gimana bisa tuh? hubungi saya Bang. tapi gimana tuh bang? Aku Muslim itu kan dia sunat kan. Aku belum sunat. Gimana itu? Nah, kami kan kalau di API kan kita ada anggota di Medan juga. Kalau Iya. abang mau kita bisa aturin untuk sunatnya. Kalau abang nggak ada dananya juga bisa kita usahain. Ada danaku, adanya uangku. Masya Allah. Iya udah nggak bayar per bulan nih. Jadi iya bisa Bang, bisa. Kami bisa aturin ke dokternya di Medan. Bisa kalau abang mau kita anterin juga bisa. Kita diem-diem juga bisa. Karena sekarang kan cepat sembuhnya, nggak mesti berbulan-bulan. Nanti kita bisa aturin itu semua. Dan kalau sampai kita jangan sampai. Tapi kalau sampai abang diusir, kalau karena abang tinggal sama orang tua dan seterusnya, kita juga bisa bantu kok. Dan kalau abang mau belajar, abang masih tinggal sama orang tua nggak? Nggak. Apa? Orang tua aku, iya tinggal sama orang tua aku. Enggak, dan kalau ditanya kenapa sunat, abang bilang aja, ya saya ngikutin Yesus kan sunat. Kan bisa. Ya enggak? Apa? Kayak mana itu bang? Kalau menyembah itu gimana? Kalau apa kan? Apa namanya? Kalau di Muslim sholat Sholat. kan? Itu gimana caranya? Jadi nggak tahu aku. kuncinya setiap hari itu 24-4-3-4. 2 rakaat itu di subuh, 4 itu di zuhur, 4 di asar, 3 di maghrib, dan 4 di isya. 2-4-4-3-4. Jadi 1 rakaat itu dihitung. Jadi kan kita mulainya berdiri. Habis itu kita tunduk, kita ruku, kita sujud. Nah, 2 kali sujud itu dihitung 1 rakaat. Nanti abang tinggal di YouTube banyak loh. Bacaannya juga banyak. Pelan-pelan aja. Dan itu nggak mesti hafal. Abang kalau belum tahu apa-apa sekarang, pakai Bismillah terus juga nggak apa-apa. Apa, Mak? Nggak ada aku, ah. ibunya kan. Iya. Inilah repotnya Bang Jibril. Inilah repotnya kawan-kawan kita kalau ada yang Allah kayak gitu, kayak kita orang Al-Hidayah. Rata-rata diusir semua dari rumah.
Dari tadi dia dipanggil, ini orang tidak datang-datang, baru muncul dia. Assalamualaikum. Salam. Ngantuk mandi nih. Sini udah jam 1, 12. Tadi si itu syahadat tuh nih. Siapa? Yoga. Juga. Adek gue. Mana dia? Nah, tadi itu. Si Bless botak bilang, tapi kenapa Muhammad kena sihir? Nah, ngalihin. Udah jawab. Mana dia? Mana dia? Udah nggak sampai setengah jam yang lalu tadi. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Saya seumur-umur nggak pernah nyadatin orang loh. Kalian tahu kan? Saya nggak pernah mau. Dia sadar. Aduh, kenapa nggak telepon aku, Vandi? Beneran, ya Allah. Ya Allah, Bang, dia tuh pintar tau, Bang. Iya. Ya Allah. Oh ya Allah, ya Rabbi. Tadi siang sampai sore aku dengerin sambil kerja, sambil ini sambil itu aku dengerin. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Itu polos banget tau nggak? Tadi dia nangis. Dia Sempat nangis Uni, sampai setengah jam lebih dia nangis. Dia bilang dia, aku takut, ragu. Aku katanya, ya Allah. Dia benar-benar sahadat ya. Ada yang live-in nggak? Aku rekam sih semua. Minta, ya Allah. Ada yang bilang nangis Bombay dia. Iya, tadi sempat. Abis itu Iya, begitu nanya sunat sama sholatnya, emaknya tiba-tiba Ya masuk kamar, Allah. langsung matiin. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah. Kadang itu tuh polos banget, Bang Jip. Iya, tadi aku terakhir jelasin ini tempat lahirnya Yesus, habis itu tempat meninggalnya, itu bukan dari nabinya, habis itu kitab sucinya bukan dari nabinya. Habis itu tiba-tiba dia nangis aja gitu ya, Bang Pandi. Kau tahu? Itu Jerry juga awalnya tuh masuk ke koma tuh awalnya tuh pengen ngelawan aku tahu, awalnya pengen berantem katanya. Tiba-tiba pas dia bilang begini, dia bilang Tuhan dia tuh satu pribadi, aku jelasin kamu tuh oneness, kataku. Terguncang dia kan, 2 kali diskusi, tahu-tahu dia mualaf di koma itu aku. Ya Allah, kalau dia tadi tuh itu polos banget tahu anaknya. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, ya aku kenapa jadi nggak nyangka ya Allah. Karena gini loh, kalau orang baik gitu kan, terus pintar, tiba-tiba dia benar-benar mualaf tuh aku jadi terharu ya Allah. Ya Allah, dapat hadiah hari Minggu ini ya, malam Minggu ya Allah. Saya padahal anti banget loh naik malam minggu. Nanti dikira jomblo ya kan kalau naik live malam minggu. Padahal anti banget gue naik malam minggu. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Mungkin dia lagi ini sama orang tuanya ya. Ini yang kita pikir sekarang Uni kan. Saya juga tadi beberapa kali netes air mata gara-gara Bang, puterin Bang, please, puterin please. nanti. Ini dulu yang kita pikirkan karena gini ya. Dia itu bimbangnya tadi karena keluarga orang tua dia kan. Orang tua dan keluarga Iya, itu dia otomatis ditolak keras itu kalau kayak gitu. Apalagi Batak kan. Pasti kita tahu. DM dikasih nomor handphone Uni sama dia, Fandi. Iya, nanti DM sebentar. Kita lihat. Udah Bang Jibril puter lagi, kenapa please? Nggak bisa. Ini kan ini rekamannya masih jalan sampai sekarang. Nggak bisa saya putar. Ini rekamannya masih jalan kan. Saya belum Tahu end nggak? live. Aku tuh nggak semua orang mualaf aku tuh nangis, tahu Bang? Berapa umur Nggak 27? semua orang mualaf tuh aku tuh senengnya tuh kayak gini, tahu nggak? Cuman ada beberapa orang aja gitu. Cuman ada Jerry dulu. Kenapa? Karena aku tahu dia tuh cari kebenaran gitu loh dari awal. Emang dia tuh belajar gitu. Nggak semua gitu aku tuh kayak bangga sama, karena emang aku paling nggak terlalu euforia banget, cuman anak ini tuh polos, lucu gitu kan. Dan tadi tuh aku sempet, tau nggak Bang Jip, aku tuh sempet agak kesel sama Ardiansa di Komalini karena aku takut Ardiansa bakalan menghajar gitu kan Bang. Dalam hati aku bilang gini, ini ada orang lagi cari
Tanya deh Fandi, dia aku chat gimana. Bener nggak Fandi? Nggak tahu hati Uni dari tadi tuh kayak nggak mau aku didebat anak ini. Jangan debat anak ini kasih ilmu aja gitu. Awalnya kan tadi berdua dengan temannya itu di namanya Injil Kristus, tiba-tiba kuliah di juga official. Saya Kristen mau naik, saya naikkan kan dengan Ustaz Hanafi tadi. Di situ sudah mulai aneh gara-gara Bang Jibril, temanya Bang Jibril itu. Iya, jadi pas tadi dia naik ke atas gitu kan, dia tuh bilang gini, kawanku suruh naik ke sini, kata dia kan. Tiba-tiba dia ditinggal sama temannya, lucu ya Fandi. Terus yang Uni itu tuh tadi Uni bilang gini, biasanya kan kalau ada apologet gitu kan, kalau ada apologet lain, kalau ada oten kan langsung serang Uni kan nggak suka kayak gitu, kecuali emang dia penghujat kan. Nah, jadi Uni tuh nggak pengennya tuh dia dikasih ilmu. Ada kan dua tuh cewek, si Selfie siapa itu. Terus Uni pengen kita ini kan dakwah, kata Uni kan, nggak tahu nih feeling Uni tuh kayak gimana sama anak ini gitu loh. Dari tadi tuh dia udah kayak gimana gitu sama anak itu ya. Bahkan Uni tuh tadi tuh pengen tidur cepat tuh kan kadang gitu loh Fandi. Kalau kita tuh kesel lihat orang yang sudah tahu kebenaran tapi belum sadar, tuh agak kesel. Aduh ya Allah, kasihan ini anak itu kan. Dia tahu mana benar mana salah, tiba-tiba dia masih, kita nggak tahu kapan dia meninggal ya kan. Ya tahu nih bangun tidur gini dia sadar, ya Allah. Aku tadi sampai cerita soal Abah, soal Umi. Ya, aku soal ngubur Abah. Mandi lagi. Iya. Aku tadi duduk di tempat iman, sampai tidur. Aku di sana emang sengaja mau tidur doang. Karena aku tuh malas sekali kan kalau seandainya, aduh dia anak udah tahu mana benar mana salah, udah ini gitu, terus tiba-tiba Allah nggak kasih selamat, kayak sedih aja gitu. Tadi sampai terisak-isak juga dia nangis. Ya Allah, Nangisnya nggak nangis yang ditahan, nggak nangis yang di. Aku bilang gini loh Bang Jip, aku tuh punya adik down free sama Covid, kamu jadi adik aku aja, kata aku kan. Aku bilang gitu sama dia. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, Habis itu Allah tadi ya. sampai nanya apa namanya, sunat. Habis itu aku bilang ya kita juga bisa bantu. Terus dia bilang adanya duit aku. Jadi, karena udah 27 kan, berarti udah kerja juga. Tadi itu dia untung nggak berantem sama blender kan. Aku takut gitu loh kalau gini ya, kita tuh kan dakwah ya. Kalau ada orang yang betul-betul berhak dapat ilmu, kita berantemin, kita kasarin, takutnya dia malah benci gitu. Jadi aku tuh memang terus terang tadi aku bilang di sini, siapa yang berantemin dia musuhan sama aku, kata aku. Karena aku kayak ini anak tuh cari ilmu gitu. Dia lucu Bang, dia tuh pura-pura masuk Roh Kudus tahu waktu dia masih jadi Kristen, dibohongin dia pendeta dia kan. Dia anak emang polos banget gitu. Enggak, tadi aku nggak perang ayat sama dia. Ini tau lah tipe aku nggak suka yang ini. Ya, Awalnya tadi pagi kan itu perang ayat tuh, ada satu dalilnya Bang Jibril itu Yesaya 4:57. Oh, menciptakan kejahatan. Diam itu berdua, diam itu Kristen, diam nggak ngomong. Diam mereka. Ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa ya, maksudnya tuh dosa kita ini kan banyak ya. Seenggak-enggaknya dengan sadarnya itu kayak ada manfaat lah buat kita gitu, buat Fandi, buat aku gitu. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.